Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Temongkoyo dan meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelungkingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta menunjukkannya bahwa yang dikandungnya bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa berjalan. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kenteng, nama yang diambil dari kenteng pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kenteng seorang diri. Baru Kenteng memiliki kekuatan untuk berbagi segala sesuatu dengan pusaka fase. Ketika Baru Kenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya dan bergadang-gadang. Nyai Salokantara kemudian pergi untuk bermain di Gunung Temongkoyo dan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai uang. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah dengan pusaka ini dengan tangan. Senantiasa semesta akanmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Temongkoyo, Baru Kenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberanian. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kenteng yang merupakan seekor buah naga. Baru Kenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kenteng dengan berkata bahwa jika Baru Kenteng mampu untuk melingkari Gunung Temongkoyo dengan tubuhnya, kepada Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Agung. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya.
warga desa Patok dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, Semesta mengubah Baru Kelinting menjadi seorang anak manusia. Karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patok mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada Semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat kawah Semesta. Tak lama kemudian, dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru beringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada Semesta. Wahai Semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Kelinting menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tuntukan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Bening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Kelinting.
Kau adalah kesatria yang tabah dan tangguh dengan hati yang tulus sebagai anak kecil. Maka dari itu, akan coba wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga longgar. Dengan demikian, lahirlah kisah baru Tete, seekor ular naga dengan ketulusan hati